Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. EcoPrint adalah teknik mencetak, mewarnai, dan membuat produk dengan menggunakan bahan-bahan alami. Dalam dunia fashion, EcoPrint adalah teknik yang membutuhkan banyak media berupa tumbuhan seperti daun, bunga, dan ranting hingga akar. Kita masih di sini di Bali Darsa Center dengan para pengrajin. Kali ini dengan pengrajin apakah? Ini dengan Santi. Ibu Santi. Iya. Dan ini produknya namanya apa, Bu Ini Santi? adalah produk EcoPrint. Oh gitu. Iya. Keren banget ya, Boy ya? Keren Bu, ini apalagi cara pembuatannya ribet, ini lebih ribet dari Oh, lebih Betul, ya. betul. Gimana? Ya, jadi teknik EcoPrint itu adalah teknik mencetak, mewarnai di atas kain dengan bahan-bahan dari alam seperti daun, bunga, batang. Nah, kemudian nanti kita proses dengan cara dikukus ataupun direbus. Membuat EcoPrint itu yang kita perlukan itu adalah kain dari katun. Katun Kain ya? katun, harus katun karena memang ini adalah proses Nggak alam. bisa sutra. Iya, Natural fiber kan? Iya, Natural fiber aja. termasuk sutra juga. Sutra boleh ya? bisa, Oh, iya. oke. Itu adalah yang high end-nya Iya, dari high-end ya. EcoPrint. Ah, iya. Iya, Pokoknya jadi yang kain itu yang harus kita lakukan pertama adalah dimordan. Kita lakukan kain ini dimordan dengan zat-zat tertentu. Ini proses mordan ini kita memakan waktu kurang lebih 3 hari karena pertama kita rendam dalam cairan mordan, kemudian kita kering, jemur kering, kemudian Mordan baru itu apa sih? mordan itu adalah zat yang membantu untuk menyerap warna-warna dari daun, dari bunga itu sehingga menempel kuat di kain. Dia apa? Suatu proses kimia jadinya? Proses ya, tapi bukan semata kimia ya, karena kita menggunakannya bahan-bahan juga dari alam. Dari alam juga ya. Sehingga warnanya warnanya Iya, jadi ini kuning karena begini. ada kandungan kapurnya. Oke. Kemudian kita juga ada tawasnya. Kemudian juga ada kita pakai tunjung. Tunjung ini kalau misalnya di toko-toko kita bisa beli tunjung yang dari batu-batuan. Tapi juga kita bisa membuat tunjung itu dari karat. Jadi dari besi-besi yang sudah berkarat kita rendam selama Itu ada warna alaminya. dan nanti dia akan kita akan di kompos gitu, kemudian bisa untuk menjadi mordan. lihat kukunya Bu. Efek dari ini adalah efek dari tunjung Bu, dari Veros ini. Jadi dia akan menempel buat hitam. Jadi setiap kalau kita tahu nih tangan-tangan hitam-hitam ini pasti orangnya habis ngeco ini. Oh iya. Tapi aman kan prosesnya? Aman karena ini alam. Oke, Iya, iya. Jadi ini mordan, kain yang sudah kita mordan. Kemudian proses itu dan ini juga tadi saya sudah daun ini kita tempel, kita tata di atas kain sesuai dengan ini kita. Ya. Kemudian di atas kain begitu. Kemudian nanti ada yang disebut kita kain blanket atau kain penutup. Jadi untuk membuat mordan ini kita harus menggunakan 2 kain. Pertama adalah kain utamanya yang kita sudah mordan. Kemudian yang kedua ini adalah kain penutupnya. Ini adalah untuk yang bisa kain penutup ini kita beri warna dengan zat pewarna alam seperti tunjung, tinggi, kemudian tegeran gitu. Nah, kita rendam selama 24 jam di air larutan zat pewarna. Kemudian inilah yang disebut blanket, itulah kain pentransfer warna sehingga nanti kain utama ini bisa berubah warna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Yang kita jadi kain ini kita rendam secang, kemudian nanti hasilnya akan berubah jadi merah. Ini merah seperti ini atau juga ada lagi warna merah. Kemudian iya, jadi prosesnya Selama itu berapa lama ditumpukin? enggak cepet Ibu. Oh ya? Numpuknya cepet, rebusnya nanti yang Oh, lama. rebusnya, oke. Jadi seperti ini ya, ini tadi kita sudah beri warna, zat pewarna gitu, kemudian kita gunakan tongkat sebagai penggulung. Kan ya, Bu? Jadi ya ini biarkan kita sampai harus dekat, kemudian kita gulung. Ini harusnya datar ya? ya dalam datar, kemudian kan? kita gulung, gulung kencang, Oh, gulung kencang. gulung kencang. Nah, kemudian kita ikat dengan tali supaya lebih membuat
kencang lagi, daun-daun itu tidak bergeser dan melekat erat pada kainnya. Nah setelah itu baru kita rebus, kita kukus. Rebus dengan Kukus dia di dalam panci. ini dalamnya apa tadi, metal ya? Iya, PVC. PVC. Iya. Oh, PVC. Kita bisa menggunakan tongkat apapun, yang penting dia tahan api. Oh, yang tahan Gitu. api. Atau kalau misalnya memang tidak ingin dengan tongkat, kita bisa gulung tangan, kemudian kita gulung-gulung lagi. Pada intinya adalah membuat kain itu kencang. Oke. Kemudian kita ikat dengan tali dan kemudian kita kukus di dalam panci, panci dandang semacam itu selama 2 jam. Ditambah-tambahin lagi warna apa enggak? Enggak, karena warna itu sudah di dalam blanket itu. Udah begitu ya. Mm-mm. Misalnya Iya. tadi kalau kita pengen hasilnya menjadi kayak ada warna merah atau itu Iya. sama putih itu beda prosesnya. Iya, kalau putih ini kita tidak menggunakan pewarna, jadi hanya blanket polos. Kemudian kalau ini kita menggunakan tegeran, sehingga hasilnya menjadi kuning. Oh ya. Nah kalau ini dengan secang, hasilnya jadi merah. Jadi apa sih kemungkinan warnanya itu apakah terbatas kepada warna ini atau masih bisa misalnya agak biru atau agak Ya, itu agak hitam gitu? Bisa ya. Kalau biasanya kalau biru kita menggunakan pewarna indigo. Indigo ya. Iya. Kemudian kalau hitam itu kita lebih cenderung dalam proses mordan dan proses blanket ini kita rendam dengan tunjung. Itu jadi nanti hasil akhirnya bisa jadi hitam. Kemudian ini. Dan ini kalau yang ini adalah jolawe. Jolawe itu memberi kesan hijau. Kalau kain-kain ini jadinya dijual untuk dalam rangka maksudnya menjadi bahan dasar daripada misalnya tas ini Iya. atau memang dijual seperti ini untuk apa gitu? Ini adalah Kalau ini bahan shawl, bukan? bukan ini kain yang kita pakai, yang saya gunakan ini adalah kain kanvas. Kain kanvas ini adalah dasar untuk membuat tas. Oke. Ini membuat tas. Jadi kalau pas menjadi begini nggak dijual ya? Belum dijual? Belum dijual. Oh, oke. Ya, belum dijual karena ini masih proses awal ya. Kemudian kita jadikan produk itu menjadi tas, kemudian juga menjadi sepatu, Pak Boyke ya, sepatu itu. Kemudian, Oh ini sepatu ya tadi ya? nah ini adalah proses sepatu. Nah ini ekoprint di kulit. Jadi ini kita media untuk ekoprint itu bisa kain katun ataupun dari kulit. Nah yang kulit seperti ini contohnya Iya. Bagus ya. prosesnya. Jadi tas juga bisa jadi pakai ini ya? Iya. Bisa untuk kulit ya? Ini kulit, ini sama juga proses ekoprintnya dari kulit dan hasil akhirnya kita bisa buat jadi tas. Ini kulit asli dari kulit domba, tapi bisa juga kita menggunakan kulit sapi. Luar biasa menarik ya. Ternyata alam bisa menjadi sumber daripada keindahan yang luar biasa dan juga benar-benar trendy kalau menurut saya. Ini saya rasa mudah-mudahan menjadi sukses besar dari Indonesia. Amin, terima Saya kasih. doakan Ibu Santi dan semua teman-teman pengrajin Ya. tetap semangat ya apapun juga, tetap berkreasi. Baik, terima ya. kasih, terima kasih. Cukup menarik dan kreatif ya karya dari tangan-tangan dingin para pengrajin. Nah, tentunya seni rajut juga tak kalah unik ya. Mengkombinasikan benang wol aneka warna dan menjadikannya sebuah kerajinan tangan yang indah. Sobat Misa, tadi kita udah belajar tentang decoupage, lalu ekoprint, dan sekarang kita dengan pengrajin Rajut. perajut ya. Dan saya juga nih kalau dilihat nih, saya sudah pakai nih salah satu produknya, sepatu buatan rajutan. Dengan Mbak siapa? Mbak Rima, Mbak Rima. Iya. Luar biasa. Mbak Rima ditemenin sama siapa aja? Ini ada Elis, ada Mbak Rian. Oke. Selamat datang ya di tempat kita ini untuk sharing ya berkaitan dengan produk-produk rajutan ini. Boleh cerita sedikit produknya ada apa aja nih? Ini kita kalau dari rajutan itu sebenarnya macam-macam ya Ibu. Bisa jadi apa saja sesuai apa sih yang bisa kita kayak gini nih. Ini bisa jadi makanan untuk souvenir ya bisa ya. Ini kayak risol, bisa untuk sepatu, baju kita. Kalau rajutan itu yang namanya crochet ya? Iya, crochet. Kalau yang namanya knitting itu apa bahasa Indonesia? Yang knitting itu Brian ya, Oh, knitting. kalau Ya, knitting yang itu dua ya? pakai dua. Kalau ini ya. crochet yang satu Kalau ya? ini yang crochet yang satu, yang simple aja. Kayak gini ini lebih mudah. Kita kenapa kita pakai crochet? Karena ini lebih mudah. Lebih mudah ya? Iya, lebih mudah. Apalagi kalau misalkan untuk pembelajaran awal sih kebanyakan di crochet ya. Oke. Iya, soalnya kalau knitting teknik
yang lebih rumit lagi. Oh, dan ini dengan macam-macam ini ya, apa? Benang, iya. Benang ya. Iya, Ada benang. benang apa? Ada yang cotton, ini Iya, cotton. ini cotton. Terus ini yang kayak gini nih polyester. Oh, polyester. Ya, kalau polyester itu jenisnya lebih ke untuk sepatu, tas seperti itu. Kalau untuk wearable lebih ke cotton atau milko kayak gitu. Ya, yang lembut-lembut Lembut-lembut baju, ya. iya. Ini maksudnya wool ya? Maksudnya ya kalau itu. Kalau ini Bukan wool ya? Wool ya, Wool termasuk wool ya? termasuk wool. Iya. Saya kalau ngeliat ini ingat apa? Nenek-nenek zaman dulu selalu bikin begini ya. Ya, Kalau di betul. rumah kan untuk memperindah rumah Ya, kan. Dulu betul. ibu-ibu kan luar biasa ya zaman dulu ya, Ya. bisa bikin macam-macam ya kayak gini. Kalau sekarang nggak hanya nenek-nenek, yang Iya, muda malah yang pun. muda-muda Ya. ya. Makanya saya bilang ya, kita maksudnya, geser. kesulitan daripada rajutan ini apa sebenarnya? Kalau untuk kesulitan ya tadi itu dia teknik ya, untuk teknik mungkin kalau sepatu kita bisa untuk lebih mudah ininya apa, rajutannya aja mudah, tapi yang agak susah itu kita cari tukang untuk sol lagi. Karena dia dirajut dulu baru disol. Tapi ada juga yang teknik mengcover. Cover itu jadi sepatunya udah jadi kayak sepatu karet, terus di cover pakai rajutan. Yang paling susah tuh ya ini sepatu. Soalnya Karena memerlukan tukang lagi. dan cara ngukurnya gimana ya? Sebenarnya tuh kalau ada rajutan gitu sebenarnya gampang ya menghitungnya ya. Apakah Dari dia ada hitungan. dengan adanya ini dia nggak ketarik berapa gitu ya jadinya? Enggak, kan sudah ada dari sana ada insol namanya apa itu? Solas. Solas. Ada solas, iya, ada Oke. ukurannya. Iya, ada Oh, jadi solasnya. nggak Jadi, itu ya? dicetak Jadi secara umum sebenarnya tidak ada kesulitan dan siapapun bisa melakukannya ya. bisa. Oh, jadi menarik sekali ya. Jadi dari rajutan ini memang menjadi barang-barang yang indah dan juga bisa dijual. Aku juga jadi pengen belajar nih ya. Nanti Siap, ajarin Ibu. ya. Siap, Prima Ibu. ya. Iya, Makasih banyak. siap. Ya. Sukses terus ya. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah melewatkan waktu belajar begitu banyak dengan para pengrajin UMKM Kota Bogor ini. Semoga kegiatan kita hari ini menginspirasi semua pemirsa untuk juga berkarya membangun negeri seperti ibu-ibu UMKM ini. Mari kita doakan semoga mereka sukses dan juga kita semua bisa mendukung menjadi pihak-pihak yang membeli dan juga mensosialisasikan dan juga memasarkan kemanapun juga di dalam maupun di luar negeri. Mari hidup UMKM khususnya di Kota Bogor dan mari kita beri semangat kepada ibu-ibu. Bye-bye semuanya.